Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Pendeta Lin Kukuel. Seperti biasanya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi. Di hari yang baru ini kami sama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami berpisah tempat, tetapi lewat YouTube ini kami semua diberkati. Urapi dan berkati kami semua Tuhan, karena kami mau untuk merenungkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekian jauh adalah firman Tuhan di hari ini. Berbahagialah kepada setiap kita yang terus-menerus merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan ini maka saya mengangkat tema ialah kita masuk dalam tahun yang baru bersama Tuhan dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah memasuki tahun yang baru 2022. Dengan pengucapan syukur, kita dituntut memiliki kesadaran sekaligus pertobatan agar kita membangun suatu konsep yang utuh menghadapi pergumulan hidup dalam doa yang benar kepada Tuhan. Kita melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Rasul Paulus mendorong orang-orang percaya di Tesalonika untuk mengembangkan kebiasaan berdoa dan kemudian terus memeliharanya. Pasti kita semua menyambut tahun yang baru yang akan dan sudah dimulai adalah tepat dan bermanfaat apabila kita meluangkan waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab sebelum kita mengatur segala program yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang hidup, mulailah dengan doa. Dalam pembacaan kita tadi dalam Matius 7 ayat 7 hingga 11, hal pengambulan doa. Mintalah, carilah, ketoklah. Kepada siapa? Tentu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Di sini Tuhan Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa terus-menerus, meminta, mencari, dan mengetok. Ini adalah suatu kesadaran agar kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengar doa kita.
Kita mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Mengetok menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah. Sekalipun ia tidak menjawab dengan segera, tetapi Bapak Ibu Saudara, jaminan Kristus bahwa mereka yang meminta akan menerima. Katakan, Bapamu akan memberikan yang baik. Ini adalah dasar menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita bersama Tuhan di dalam doa. Kita perlu ketaatan, kita perlu kesetiaan dalam menghargai Tuhan. Kalau tidak, percuma dalam segala apa yang kita rencanakan. Kita harus ingat bahwa Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Ia bahkan mengasihi kita lebih dari seorang ayah manusiawi. Tuhan ingin agar kita memohon segala kebutuhan kita kepadanya. Ada beberapa catatan penting di dalam firman Tuhan ini. Yang saya angkat adalah 4 hal penting untuk kita ketahui dalam firman Tuhan hari ini di dalam memasuki tahun yang baru. Yang pertama, hidup kita harus melantunkan doa, penyembahan dan penyucian supaya kita dapat bertumbuh secara rohani. Yang kedua, jika kita setia, tekun dalam mendisiplinkan waktu untuk Tuhan, dalam memulai yang baik sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan membuka mata rohani kita dan melihat kenyataan rohani. Yang ketiga, biarlah hidup kita melantungkan doa kepada Sang Maha Guru. Dalam doa kita kepada Yesus Kristus, kita meminta dari Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita harus belajar akan kehidupan anak-anak kita, keluarga kita di tahun yang baru ini. Kita harus rasa bersyukur, rindu mengenal kehendak dan jalan Tuhan. Yang keempat, kita harus katakan bahwa Tuhan, pakailah hidupku. Ini sesuatu komitmen pribadi atau rumah tangga kepada Sang Juru Selamat dalam menjalankan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kita juga katakan terbuka kepada Tuhan. Tuhan, peganglah tanganku, pakailah hidupku, jadikan kudus bagimu Tuhan. Jika kita komitmen dalam doa, kita akan meraih segala sesuatu yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Biarlah hidup kita terus melantungkan pujian, iman kita kepada Tuhan. Dan kita harus ingat baik bahwa Kristus yang kita miliki bukanlah Kristus yang mati. Ia telah bangkit dari kematian dan menjadi pemimpin serta raja dalam perjalanan kita menyambut kehidupan di tahun yang baru ini. Marilah kita sambut tahun yang baru yang sudah kita jalani. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita tetap setia sampai kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.